Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita tetap di lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan serta diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat Jumat. Sholat Jumat sendiri ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat ialah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat setelah waktu zuhur. Sholat Jumat hukumnya adalah fardu ain. Kewajiban sholat Jumat didasarkan pada Al-Quran, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali secara berturut-turut dengan sengaja, Allah akan menutup hatinya. Hari Jumat merupakan hari yang mulia bagi umat Islam, termasuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Rasulullah menyebut hari Jumat ialah raja dari segala hari atau disebut Sayyidul Ayyam. Terus pembahasan yang B, nilai-nilai positif sholat Jumat. Adapun dampak positif dalam sholat Jumat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjalin persatuan dan kerukunan sesama muslim. Yang kedua, memberikan penghargaan hak yang sama terhadap semua warga masyarakat. Yang ketiga, selalu mengingat kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meningkatkan rasa syukur kepada Allah akan nikmat yang diberikan kepada kita. Yang kelima, sebagai bekal persiapan hidup di akhirat. Yang keenam, melatih seseorang untuk hidup disiplin. Dan yang terakhir, sholat Jumat dilakukan seminggu 1 kali. Terus pembahasan selanjutnya yaitu tentang ketentuan sholat Jumat. Yang pertama, syarat wajib sholat Jumat. Adapun syarat wajib sholat Jumat yang pertama yaitu harus beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat atau yang D itu sehat. Terus yang E laki-laki. Yang F penduduk tetap atau bermukim. Terus 2, syarat sah sholat Jumat. Yang A dilakukan di tempat yang menetap atau pemukiman penduduk. Yang B dikerjakan pada waktu zuhur. Yang C dikerjakan secara berjemaah. Yang D dikerjakan setelah 2 khutbah. Terus yang ketentuan sholat Jumat selanjutnya yaitu ada sunnah sholat Jumat. Adapun sunnah sholat Jumat ialah hal-hal yang apabila dilaksanakan akan menyempurnakan sholat Jumat itu sendiri. Adapun yang termasuk sunnah dalam melaksanakan sholat Jumat, yang A mandi sebelum sholat Jumat. Yang B menggunakan pakaian yang bersih, rapi, dan lebih utama yang berwarna putih. Yang C memotong kuku dan mencukur kumis. Yang D memakai wangi-wangian atau memakai parfum. Yang E setelah sampai di masjid sebelum duduk hendaknya kita itu melaksanakan sholat yang namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Terus yang F banyak membaca Al-Quran, berzikir, serta bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang terakhir, diam dan tenang saat khotib berkhutbah.
Terus di sini pembahasan selanjutnya yaitu tentang ketentuan khutbah Jumat. 1. Pengertian khutbah Jumat. Khutbah Jumat adalah perkataan yang mengandung mauziyah atau tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib sebelum sholat Jumat itu dilaksanakan. Adapun syarat khutbah Jumat yang pertama yaitu khutbah harus disampaikan pada waktu zuhur. Yang kedua, khatib harus berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, duduk di antara dua khutbah dengan istirahat sebentar. Yang empat, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kelima, khatib harus menutup aurat. Nomor 6, suaranya keras agar dapat didengar oleh jemaah. Yang ketujuh, khutbah harus dilakukan pada bangunan dipakai untuk sholat, semisal masjid dan semacamnya. Yang 8, berturut-turut antara khutbah pertama dan kedua, jadi tidak ada jeda yang lama. Terus untuk selanjutnya yaitu ketentuan khutbah Jumat. Yang B, rukun khutbah Jumat. Khutbah harus memenuhi rukun-rukunnya. Jika tidak, maka batal khutbahnya. Adapun rukun-rukun khutbah pada sholat Jumat, yang pertama membaca hamdalah atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di awal kedua khutbah. Artinya di awal khutbah yang pertama dan di awal khutbah yang nomor 2. Terus yang nomor 2 mengucapkan 2 kalimat syahadat di dua khutbah. Dua khutbah pertama sama khutbah yang nomor 2. Yang ketiga membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat berwasiat takwa kepada diri sendiri dan juga kepada jemaah untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, membaca ayat suci Al-Quran pada salah satu dua khutbah, baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua, salah satunya. Yang nomor 6, mendoakan kaum muslimin dan muslimat pada khutbah yang kedua. Terus ketentuan khutbah selanjutnya yaitu tentang sunnah khutbah Jumat. Adapun yang pertama sunnah khutbah Jumat yaitu 1, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi dari lantai. Yang kedua, mengucapkan salam sebelum muadzin mengumandangkan azan. Yang ketiga, duduk sejenak setelah salam ketika muadzin azan. Yang keempat, khutbah dijelaskan dengan kalimat jelas dan mudah dipahami. Yang kelima, penyampaian tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Yang keenam, khatib membaca surah Al-Ikhlas ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Yang ketujuh, khatib harus selalu menghadap jemaah. Demikian pembelajaran kita tentang sholat Jumat di MTS Al-Badri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa mudah dipahami, bisa dipahami, dan bisa menjadi ilmu yang barokah serta bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan kali ini, kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.